Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Menu Arfa. Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab di dalam Markus pasal 16 pada ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara, perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil didorong oleh kasih-Nya yang begitu besar atas semua umat manusia. Adalah kerinduan Allah agar seisi dunia ini diselamatkan. Meski begitu, Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Itu artinya pemberitaan Injil tidak boleh disertai dengan paksaan, tidak boleh diintimidasi, apalagi diancam. Jadi kalau ada yang mengatakan jadi Kristen karena super me, wow. Bagi saya super me itu artinya surga permanen milik Eke. Nah, jadi saudara, kita memberitakan Injil karena ya super me itu. Saudara, karena surga permanen milik Eke. Maksudnya orang yang merespon pemberitaan Injil. Dan saya sebagai pemberita Injil, saya termotivasi untuk memberitakan Injil supaya semua orang dapat diselamatkan. Karena sasaran pemberitaan Injil adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi tidak boleh disertai dengan paksaan, intimidasi, apalagi ancaman. Tugas kita sebagai pemberita Injil hanyalah sebatas memberitakan. Amin. Dari bahasa aslinya, kata beritakanlah memiliki arti yang pertama, mewartakan atau memproklamasikan. Yang kedua, memberitahukan atau membuat orang menjadi tahu. Dan ketiga, mengkhotbahkan. Inilah lingkup pemberitaan Injil kita. Kita memproklamasikan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada dunia. Dengan demikian, orang yang tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu bahwa di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Kemudian kita mengkhotbahkan atau mengajarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang mengerti keadaan dirinya yang berdosa. Dan bagaimana caranya agar terlepas dari ikatan dosa. Serta menerima keselamatan itu. Selebihnya bergantung kepada keputusan hati dan tindakan tiap-tiap pribadi yang menanggapi pemberitaan yang dilakukan oleh seorang pemberitaan Injil itu. Perintah Tuhan Yesus di dalam ayat bacaan kita tadi, yang juga merupakan pokok renungan kita hari ini, mencakup ya, memberitakan ke seluruh dunia. Dan akibat dari keputusan yang diambil oleh orang yang mendengar, dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pemberitaan kita memiliki konsekuensi tentunya. Konsekuensi tersebut juga bagian dari berita yang harus disampaikan. Memberitahukan konsekuensi menjadikan setiap jiwa memiliki pilihan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Setelah kita mengerti, marilah kita berkomitmen menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus.
Selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Ada konsekuensi. Ya, itu Tuhan Yesus sudah ingatkan. Saya sendiri mengalami 4 tahun 6 bulan di penjara. Beritakanlah kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Mulailah dari lingkar terdekat, ya, yaitu suami, istri, anak-anak, adik kakak, orang tua, mertua, sampai ke seluruh dunia. Sampaikanlah kabar baik ini. Yesus mengasihi mereka. Ia mati dan bangkit untuk menebus kita, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan memiliki kepastian hidup bersama Yesus di surga. Apapun respon mereka, jangan gusar dan jangan memaksa. Berdoalah dan minta Roh Kudus menyelesaikan pemberitaan kita. Percayalah, Tuhan pun mengasihi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan amanat ilahi kepada kami, dan kami akan lakukan, dan kami akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tolong kami, Roh Kudus memampukan kami, sehingga apapun konsekuensi yang kami alami dalam memberitakan Injil, kami tetap tegar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.